Preview. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu mengenai PHP dan database. Kami dari kelompok 11, sesi Senin, praktikan laboratorium sistem informasi manajemen yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Tudo Permana dengan NPM 2103 2010 183. Lalu saya Haikal Alil Fadli dengan NPM 2103 2010 195. Baiklah, langsung saja kami akan membahas studi kasus yang telah kami punya. Yang pertama adalah latar belakang daripada studi kasus yang ada. PT Safety Corp merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan jasa pengamanan. PT Safety Corp mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan jasa pengamanan yang dapat diakses oleh customer melalui website. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman PHP dan database yang nantinya akan dapat diakses oleh customer. Ada beberapa tujuan pada praktikum modul kali ini, yaitu yang pertama adalah praktikan mampu mengetahui fitur-fitur yang terdapat dalam bahasa pemrograman PHP dan sintaks dasar PHP. Yang kedua adalah praktikan mampu mengetahui fungsi dan kegunaan database MySQL. Lalu yang ketiga adalah praktikan dapat memahami kelebihan serta kekurangan PHP dalam membuat website perusahaan Safety Corp. Lalu untuk pinjam pustaka sendiri, Hypertext Processor. Bisa di next. Untuk PHP sendiri adalah bahasa pemrograman yang awalnya diciptakan oleh Rufus Webdorf untuk memantau orang-orang yang mengunjungi homepage miliknya. Seiring waktu, PHP makin populer dan Ledov akhirnya merilisnya sebagai proyek open source. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Data yang dikirim oleh user client akan diolah dan disimpan pada database web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. Untuk menjalankan kode-kode program PHP, file harus di-upload ke dalam server. Lalu upload adalah proses mentransfer data atau file dari komputer klien ke dalam web server untuk membuat website yang dinamis dan mudah diupdate setiap saat dari browser. Dibutuhkan sebuah program yang mampu mengolah data dari komputer klien atau dari komputer server itu sendiri sehingga mudah dan nyaman disajikan di browser. Dan salah satu program yang dapat dijalankan di server dan cukup andal adalah PHP. Lalu untuk database sendiri adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar, di mana terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisi data operasional, tetapi juga deskripsi data, seperti yang disampaikan oleh Vanoli dan Beck, bahwa database adalah kumpulan data yang saling terhubung secara logis dan deskripsi dari data tersebut. Dirancang untuk menemukan informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam merancang database, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah efisiensi. Dan database adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam komputer, sehingga dapat dikendalikan oleh program komputer untuk mengambil informasi dari database. Istilah basis data berasal dari ilmu komputer. Catatan seperti database sebelum ada revolusi industri adalah dalam bentuk buku, kwitansi, dan kumpulan data bisnis. Dan database adalah suatu susunan atau kumpulan catatan data yang disimpan di dalam komputer. Kalau untuk MySQL merupakan sebuah sistem database open source yang saat ini sangat populer digunakan. Dan berbagai data di dalam SQL disimpan ke dalam objek database yang disebut tabel. Sebuah tabel akan terdiri dari berbagai entry yang saling berhubungan dan disajikan dalam bentuk hubungan kolom dan baris. MySQL merupakan singkat dari Structure Query Language, dan SQL merupakan bahasa struktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat relasional, artinya data yang dikelola dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah sehingga memanipulasi data akan jauh lebih cepat. Untuk software SLAM merupakan singkatan dari X, tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl.
SAM adalah tool yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu buah paket, dan dalam paket SAM sudah terdapat Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, PHP sebagai server-side scripting, Perl FTP server, phpMyAdmin, dan berbagai pustaka bantu lainnya. Kalau untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada bahasa pemrograman PHP, sintaks dasarnya dibuka dengan seperti berikut, dan sintaks dasar PHP bersifat case sensitif. Jadi, penggunaan huruf kecil akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Selain pembuka penutup sintaks PHP, juga ada echo yang berfungsi untuk membuat perintah untuk menampilkan teks. Lalu ada string atau teks yang akan ditampilkan, dan the end of statement yang berguna untuk mengakhiri perintah. Dan untuk secara garis besar, MySQL memiliki fungsi untuk mengelola dan membuat database dari sisi server yang membuat berbagai informasi untuk menggunakan bahasa SQL. Dalam data science, fungsi lain dari MySQL digunakan untuk melakukan query dataset dalam jumlah besar agar dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dataset tersebut dalam bentuk string atau teks. Sehingga kamu akan mendapat pemahaman yang kuat tentang basis data relasional, dan karenanya memungkinkan untuk menguasai dasar-dasar data science. Seperti mengetahui apakah terdapat missing value. Selain itu, kamu juga dapat mengidentifikasi nulls dan format dataset melalui pemfilteran, agregasi, penggabungan dengan bahasa SQL, memungkinkan kamu untuk bermain-main dengan dataset. Mengenalnya secara menyeluruh dapat mengetahui nilai-nilai tersebut dapat didistribusikan dan bagaimana dataset disusun. Lalu untuk kelebihan dari PHP adalah bahasa pemrograman yang termasuk gratis dan bersifat open source, relatif mudah dipelajari, fleksibel, sedangkan kekurangannya termasuk tidak efektif dalam menghasilkan aplikasi desktop, relatif lambat dibandingkan dengan beberapa bahasa lain, dan memiliki dukungan yang buruk untuk menangani kesalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat website yang telah saya buat menggunakan Visual Studio Code dan juga menggunakan bahasa PHP. Dimana di sini pertama yang kita lakukan adalah membuka SAM control panel, lalu kita pencet start pada modul Apache dan juga MySQL, lalu kita pencet admin pada modul MySQL dan akan tertuju kepada localhost phpMyAdmin. Dimana di sini saya sudah membuat database dengan nama SafetyCorp, yaitu nama perusahaan saya. Lalu di sini saya juga sudah membuat beberapa tabel, yaitu ada TB customer, karyawan, juga TB product. Yang dimana pada TB customer itu ada beberapa kolom, yaitu ada nomor pesanan, nama customer, telepon, paket, jumlah, harga, dan total. Lalu ada untuk TB karyawan, ada beberapa kolom juga, itu ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, pesanan, dan juga password. Lalu yang terakhir ada TB produk, ada beberapa kolom juga, ada ID paket, nomor pesanan, nama paket, harga paket, deskripsi paket, dan juga stok paket, yang dimana semua itu tuh harus kata-katanya harus sesuai untuk dimasukkan ke dalam Visual Studio Code. Karena ini adalah bersifat case sensitif ya, atau dia tuh harus benar-benar sama, karena kalau tidak sama akan terjadi error. Lalu apabila itu sudah terbuat semua, sudah terkoneksi semua, maka kita di sini bisa membuat codingannya, codingan dari website yang akan kita buat di Visual Studio Code menggunakan format PHP. Nah, di sini pertama saya akan membuat landing page. Di sini saya menggunakan beberapa codingan normal. Di bagian body-nya saya menggunakan di sini ada header. Di sini adalah codingan awal untuk membuat header. Saya menggunakan ini, ada menggunakan padding, ada menggunakan full agar full. Lalu di sini saya menggunakan href untuk memanggil ataupun menghubungkan antara satu codingan dengan codingan lainnya gitu. Kalau di sini saya menggunakan href. Terus di sini adalah akhir daripada codingan headernya. Di sini ada juga menggunakan href paket.php, berarti itu saya akan terhubung ke paket.php ini yang nanti akan saya jelaskan juga. Di sini ada login, di sini ada juga kontak. Lalu hero ini, nah untuk mencari ataupun melihat codingan yang kita buat itu bisa menggunakan tulisan website seperti ini, localhost / nama database kita SafetyCorp, lalu di sini apa yang mau kita cek .php gitu. Di sini kita akan lihat landing page, maka tulisannya adalah landing persen 20 page, karena saya landing page-nya saya spasi ya, jadi ada persen 20 di sini .php. Nah, di sini adalah bagian header-nya tadi, di sini bagian hero-nya.
atau bagian bodinya lah istilahnya. Lalu di sini adalah bagian about-nya. Ini di sini mulai bagian about-nya sampai ke bawah. Di sini saya tetap menggunakan ada tag header H1, H2, H3, H4 tuh normal. Saya ada menggunakan AP juga untuk membuat paragraf dan lain sebagainya. Image, untuk memasukkan image, di sini ada beberapa image atau gambar yang saya masukkan, yang dimana semua gambar ataupun video yang saya gunakan di sini kan untuk video juga nih ya, untuk bagian ini bagian gambarnya itu video. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam satu folder yang sama. Di sini saya menggunakan local disk C, terus SAM. Di sini ada folder htdocs dan juga folder safetycore. Nah, ini semua harus dalam satu file yang sama. Lalu apabila sudah, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya menggunakan di sini adalah codingan footer. Nah, di sini saya ada kontak detailsnya, sosial media dan sebagainya. Saya menggunakan backgroundnya itu adalah warna grey dengan warnanya 800, tulisannya white, lalu dikasih padding dan lain sebagainya. Ada pakai flex juga, ini ada pakai tulisannya adalah font bold 2XL di sini dan lain sebagainya di sini. Ini adalah codingan untuk footer. Apabila sudah, nah di sini bisa lanjut ke about us. Di sini kan saya sudah masukkan di bagian headernya menggunakan ahref. Nah, ahrefnya itu saya sambungkan ke ini ke about us, kontak dan juga paket. Maka kalau kita pilih about us di sini, maka akan langsung ke halaman about us. Nah, di sini ada codingan daripada about us. Saya tetap sama menggunakan footer yang sama. Di sini codingan footer yang sama. Lalu di sini saya ada di sini buat navigasinya. Yang di sini ada home, about us, paket dan kontak. Ada 4 tipe di sini dan saya menggunakan href lagi agar bisa tersambung ke halaman-halaman website lainnya. Sini adalah codingan mainnya. Sini ada tulisan safetycore dan sebagainya. Terus ada bagian tulisan tentang foundernya juga. Sini ada bagian tentang foundernya juga di bagian mainnya ini. Apabila sudah semuanya, akan muncul seperti ini. Ini gambar juga saya menggunakan image source di sini. Nah, untuk yang bagian atas ini saya menggunakan ini logo perusahaan.png. Lalu udah gitu aja. Apabila sudah, maka bisa dilanjutkan ke bagian paket. Nah, bagian paket ini juga sama, codingannya tidak jauh beda, tetap pakai hal-hal yang sama juga, pakai BG Indigo, font bold, font sans, ada pakai menggunakan ahref juga, image source juga, image src juga. Terus ada saya di sini tetap membuat navigasi yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi tinggal kopas saja dari yang sebelumnya. Mainnya juga, ini mainnya saya menggunakan ada 3 paket ya, tinggal saya masukkan 3 paket. Nah, dengan menggunakan footer yang sama, saya sedikit kasih bentukan seperti ini. Lalu apabila sudah, lanjut ke bagian kontak di sini. Bagian kontak juga sama, bagian header juga navigasinya, tinggal di copy aja dari yang halaman website sebelumnya. Lalu di sini saya menggunakan background itu adalah maps, jadi saya memasukkan codingan map di sini. $map URL tinggal dimasukkan saja, diambil ini linknya itu diambil dari Google Maps gitu. Terus headernya sama, navigasi sama, di sini tinggal dimasukkan saja. Lalu apabila sudah, kita lanjut ke bagian index. Nah, index ini ada beberapa variabel-variabel seperti $hostname, $username, lalu ada $password, $dbname, itu variabel-variabel tersebut digunakan untuk
menghubungkan coding ke dalam server MySQL. Nah, lalu uh, apabila sudah sesuai gitu ya, ini harus sama safety code sama dengan database kita gitu ya. Localhost juga harus sama, hostname-nya kan kita menggunakan localhost, username-nya root, dan lain sebagainya. Ini TB karyawan juga harus sama dengan yang ada di database gitu ya. Username, password, dan sebagainya harus sama agar bisa terbaca. Lalu selanjutnya adalah kita ke bagian login web gitu. Tapi sebelumnya ada codingan di sini MySQL query digunakan untuk mengambil data tabel. Nah, di sini kan tadi ada tabel karyawan ya. Di sini tabel karyawan. Nah, ini menggunakan MySQL query menggunakan variabel ini gitu. Jadi di select dari tabel karyawan di mana username dan passwordnya diambil dari username password karyawan, username dan passwordnya gitu. Itu indeksnya. Lalu lanjut ke bagian login web. Nah, di sini bagian login web ini ada pakai menggunakan beberapa codingan juga. Ada menggunakan session start di atas ini, yaitu digunakan untuk memulai sesi baru yang terdapat pada index. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada menggunakan iset dan lain sebagainya, yang dimana iset ini digunakan untuk memeriksa jika variabel sudah dibuat, berarti harus dideklarasikan dan bukan null. Dan juga jika variabel benar jika tidak maka mengembalikan ke false, dan true jika variabel itu benar gitu ya. Nah, ini digunakan if iset ini. Lalu kita bisa ke pencet bagian login di sini. Nah, login ini kita harus sesuai dengan yang ada di database. Ini TB karyawan nih, username dan passwordnya itu harus sesuai, karena kalau salah maka dia tidak akan bisa. Misalnya ini, terus masuk passwordnya ngasal, sign in, username atau passwordnya salah, jadi harus sesuai. Misalnya di sini adalah bermana dan passwordnya sesuai dengan database, maka akan masuk ke database ataupun website dashboard gitu ya. Nah, di sini dashboard sama juga menggunakan codingan session start, sama include, iset juga sama seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan navigasi bagian header atau navigasi yang baru, yang dimana itu terdiri dari profile, data produk, data customer, dan juga logout. Nah, apabila saya mencet profile di sini, profile. Nah, untuk profile di sini tetap sama juga menggunakan codingan session start, include index PHP, iset juga masih tetap dipakai. Nah, di sini saya menggunakan header ataupun navigasi bar yang sama juga, tinggal di copy saya dari yang sebelumnya. Lalu di sini saya menggunakan codingan table agar bisa terbuat tabel seperti ini. Tinggal nanti dimasukkan nomornya, ID karyawan, nama, umur, dan sebagainya sesuai dengan yang ada di database. Seperti itu. Nah, ini. Bila sudah, nah ini kita bisa mengedit atau mengupdate data daripada karyawan. Ini misalnya yang ini kita update, misalnya kita masukin alamat 2, terus nama karyawannya misalnya di sini Pak Alil Fadli gitu ya. Nomornya misalnya 20, nomor teleponnya yang 003 ini, email yang ini, username-nya kali ini, passwordnya 67890. Nah, apabila kita klik update profile berhasil, maka di sini juga akan otomatis berubah, dan yang di database juga akan berubah. Apabila kita refresh di sini juga akan berubah. Gitu. Itu untuk bagian profile dan juga update. Nah, update ini juga menggunakan session start, include index PHP, if-nya juga sama, menggunakan ini juga. Kita jadi di sini ingin mengambil dari tabel karyawan dengan ID karyawan, tetap sama, navigasi barnya juga sama, tinggal dikopas dari sebelumnya, dan ini juga beberapa variabel yang dipakai yang harus sesuai dengan yang ada di database. Apabila salah maka akan terjadi error. Begitu. Apabila sudah, kita lanjut ke data produk, di mana di sini adalah data daripada produk-produk yang ada pada website kami atau dari perusahaan kami. Misalnya di sini adalah paket 3, kita pengen hapus.
tinggal kita hapus, maka akan hilang. Sebelumnya saya akan menjelaskan ini bagian data produk itu juga menggunakan codingan-codingan yang sama juga. Yang penting itu adalah harus sesuai dengan yang ada di database. Itu menggunakan navigasi barang sama juga, kami menggunakan navigasi barang sama. Nah ini kali ini menggunakan variabel produk di sini, di mana diambil dari tabel produk, ordernya by ID paket gitu ya. Tinggal dimasukkan ID paketnya. Jadi harus sama ya. Ini juga nomor pesan, nomor paket ini harus sesuai dengan di database. Apabila sedikit saja salah, maka akan terjadi error. Seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan juga ini bisa dihapus produknya. Bisa dihapus produk. Nah, kalau untuk hapus produk itu cukup singkat ya. Codingannya session start, include, if asset. Nah, lalu ada bisa di variable delete di sini. Delete dari TB produk, di mana ID paketnya gitu ya. Jadi, kenapa bisa terhubung? Karena ada codingan ini gitu. Kalau kita mau tambah produk, di sini kita juga bisa tambah produk. Nah, ini bisa codingan yang sama juga, navigasi bar yang sama juga, dan ini tinggal dimasukkan hal yang sama juga gitu, sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Tambah produk tinggal dimasukkan aja misalnya paket 3, nomor pesanan 3, nomor produknya itu paket bulanan, misalnya harga produk 2.400, misalnya kita masukkan aja bulanan, stoknya misalnya ada 1.000, dan kita add, maka akan masuk ke bagian sini lagi, dan akan otomatis juga ke bagian database-nya seperti itu. Kita bisa lanjut ke data customer, yang dimana data customer ini sama juga codingannya saya buat sama dengan data produk gitu. Persis. Ini kalau mau dihapus juga persis juga, hapus customer juga persis, hanya ganti aja yang ini TB customer, nomor pesanan. Kalau yang sebelumnya kan tadi TB produk, TB paket gitu ya. Itu harus benar gitu. Tinggal kalau hapus, kalau tambah ya tinggal tambah gitu. Tujuh produknya misalnya bulanan jumlahnya 1, harganya 2.400, total 2.400, kalau di add maka akan masuk lagi seperti itu. Lalu ada bagian logout. Nah, logout ini apabila kita pencet logout, maka ada tulisan berhasil logout dan akan kembali ke bagian login. Saya masukkan ke bagian login, di mana logout itu ini, ini logout. Ini codingan logout. Jadi session start, session destroy juga untuk mendestroy semua data yang terregister pada sesi tersebut gitu ya. Nih untuk menampilkan yang tadi itu yang berhasil logout. Lalu saya di sini akan mengembalikan ke login web gitu. Tinggal klik sini untuk kembali ke homepage. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kurang mungkin lebihnya sekian daripada mohon maaf. presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.